Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kas Berkah Corona. Kali ini kita membahas revisi pertama, cara kerja teropong bumi berpembalik prisma. Revisi ini ditujukan sebagai usulan kepada kurikulum Merdeka sebagai berikut. Yang pertama, Merdeka belajar bebas memilih konteks terbuka atau konteks pembelajaran tergantikan atau konteks pembelajaran tidak substansial. Jadi ada dua macam konteks pembelajaran. Yang pertama substansial atau tertutup, konteks tertutup. Yang kedua adalah konteks tidak substansial atau konteks terbuka. Yang berikutnya, usulan kedua adalah satu materi pokok, satu materi esensial, dan satu submateri pokok, satu materi substansial. Ini berbeda dengan paradigma selama ini, bahkan sejak kurikulum 75 sampai sekarang. Yaitu paradigmanya adalah satu konteks pembelajaran, satu materi esensial. Ini yang berlaku sampai sekarang. Sedangkan usulan di sini adalah satu materi pokok hanya memiliki satu materi esensial. Dan satu submateri pokok hanya memiliki satu materi substansial. Ini berbeda dengan paradigma sekali lagi yang berlaku sekarang, yaitu satu konteks pembelajaran, satu materi esensial. Materi esensial adalah hakikat materi konseptual yang posisinya adalah sebagai superordinat. Materi substansial adalah hakikat submateri pokok. Satu materi konseptual, satu materi esensial. Padahal materi pokok hanyalah miniatur materi konseptual. Jadi kalau satu materi konseptual itu satu materi esensial, maka otomatis satu materi pokok, satu materi esensial. Artinya, semua konteks atau seluruh konteks ya, bahkan seluruh konteks yang ada di bawah materi pokok tersebut, materi esensialnya sama atau materi esensialnya satu. Nah, materi konseptual itu terdiri dari materi pokok, yaitu materi pelajaran yang ada di dalam kurikulum, ditambah dengan semua konteks di luar kurikulum yang ada di dunia nyata yang masih relevan. Itu semua konteks tadi kalau masih dalam satu materi konseptual, materi esensialnya satu. Satu konteks tertutup, satu materi substansial. Konteks tertutup adalah konteks pembelajaran yang merangkap sebagai submateri pokok tertutup atau subordinat tertutup. Jadi kalau jenis konteks pembelajarannya adalah tertutup, maka dia memang materi substansial karena dia merangkap sebagai submateri pokok. Ini terjadi karena substansi dari konteks tertutup adalah atau submateri pokok tertutup adalah substansi faktual. Jadi hanya berupa fakta yang berlaku untuk satu submateri pokok tertutup atau satu konteks pembelajaran tertutup. Nah, sejarah adalah mata pelajaran yang jumlah konteks tertutupnya atau submateri pokok tertutupnya terbesar. Karena sejarah berupa fakta-fakta yang tidak bisa digeneralisasikan. Satu substansi generalisasi
berlaku untuk semua konteks pembelajaran terbuka atau konteks terbuka di bawah satu submateri pokok terbuka atau subordinat terbuka. Sehingga pergantian di antara konteks-konteks terbuka tersebut sama sekali tidak mengubah substansi materinya. Sehingga konteks pembelajaran terbuka atau konteks terbuka bersifat tidak substansial. Dengan kata lain, pergantian di antara konteks-konteks terbuka tersebut sama sekali tidak mengubah substansi generalisasi yang ada dalam subordinat atau submateri pokok terbuka tersebut. Implementasinya di sini. Kita ambil materi pokok cahaya dan alat optik. Ini ternyata materi esensialnya hanya satu, yaitu bagaimana proses melihat. Kuncinya adalah garis penglihatan, yaitu garis singgung, sinar menjelang masuk ke mata dan berpangkal di titik penglihatan. Singkatnya, jika cahaya dari benda itu merambat lurus ke mata, maka mata melihat benda. Sebaliknya, jika cahaya dari benda merambat tidak lurus ke mata, maka mata melihat bayangan. Ini kuncinya, ini berlaku untuk satu bab atau satu materi pokok cahaya dan alat optik. Jadi apapun konteks yang ada di dalamnya nanti, ya esensinya, hakikatnya kita hanya melihat atau kita hanya mempelajari proses melihat. Ya. Jadi apapun konteksnya, pada dasarnya materi esensialnya, hakikat materi pokoknya hanya proses melihat. Saya ulangi, kalau cahaya dari benda ke mata itu merambat lurus, maka melihat benda. Sebaliknya, kalau cahaya dari benda menuju mata itu merambat tidak lurus, maka melihat bayangan benda tersebut. Beres, ya. Sampai di sini sudah selesai. Nah, untuk SMP, materi pokok cahaya dan alat optik ini hanya memiliki dua submateri pokok terbuka. Yang pertama adalah peristiwa pemantulan cahaya dengan substansi generalisasi atau SG kita singkat. Ya, kita singkat tadi SG. Hukum pemantulan cahaya. Artinya begini. Apapun konteksnya, misalnya cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, pemantulan sempurna, pemantulan baur, dan sebagainya, maka materi substansialnya hanya satu, yaitu hukum pemantulan cahaya secara konsisten. Submateri pokok yang kedua adalah peristiwa pembiasan cahaya dengan substansi generalisasi atau SG hukum pembiasan cahaya. Artinya apa? Apapun konteks pembiasan cahayanya, apakah itu plan paralel, apakah itu prisma, apakah itu lensa cembung, lensa cekung, dan apapun konteks pembiasannya, ya substansinya atau materi substansialnya hanya hukum pembiasan cahaya. Beres. Bahkan saya tegaskan sekali lagi, apapun konteksnya dan berapapun jumlahnya, baik konteks pemantulan maupun konteks pembiasan, sekali lagi saya ulangi, materi esensialnya sama semua, yaitu bagaimana proses melihat. Ya, itu aja sebetulnya. Beres sudah. Jadi ya, apapun konteksnya, yang kita persoalkan itu adalah proses melihat sebetulnya. Sehingga karena semua konteks itu mempunyai materi esensial sama, maka materi pokok cahaya dan alat optik hanya memiliki satu materi esensial, yaitu bagaimana proses melihat. Nah, kuncinya, kalau cahaya datang dari
benda ke mata lurus, maka melihat benda. Kalau cahaya datang dari benda ke mata tidak lurus, maka melihat bayangan. Tidak melihat benda, tapi melihat bayangannya. Di SMP tidak lurus ada dua peristiwa penyebabnya, yaitu peristiwa pemantulan cahaya dan peristiwa pembiasan cahaya. Beres. Ya. Nah, implementasinya sebagai berikut. Ini sudah masuk ke teknis ini ya. Sudah masuk teknis, yaitu cara kerja teropong bumi berpembalik prisma. Ini saya tampilkan karena selama ini penulis belum pernah menemukan penjelasannya yang rinci. Karena itu saya tampilkan sebagai berikut sebagai solusi kita bersama. Nah, inilah teropong bumi berpembalik prisma. Bentuk utuhnya seperti ini. Ya. Ini prismanya, prisma double-nya ada di sini. Lah ini objektif, ini okuler. Lah karena ini binokuler atau untuk dua mata dan kebetulan cara kerjanya sama, ya kita ambil untuk satu mata saja. Namun sebelumnya kita ingatkan kembali tentang lensa objektif yang terbuat dari lensa cembung ini. Karena sampai saat ini banyak tertukar tentang letaknya titik fokus pertama dan titik fokus kedua. Sebagai berikut. Jadi titik fokus pertama itu ada di belakang untuk lensa cembung. Depannya adalah sisi kiri layar, sedangkan belakangnya adalah sisi kanan layar. Jadi ini menghadap ke kiri dan kiri di sini dianggap depan. Titik fokus pertama ada di belakang untuk lensa cembung. Karena titik fokus pertama itu adalah titik bayangan atau letaknya bayangan dari benda yang asalnya jauh tak terhingga di depan sini, di depan lensa. Ya. Ini adalah sumber utama untuk lensa cembung sebagai objektif di sini. Ya, kita ulang, sinar lewat pusat lensa di sini akan lurus atau tidak dibiaskan. Warna biru ini hanya pembeda nanti dengan warna yang kedua yang merah sebagai berikut. Lewat fokus kedua sinar merahnya, tapi merah dengan biru sejajar sebelum masuk ke lensa objektif. Nah, maka sinar yang lewat titik fokus kedua lensa cembung itu dibiaskan sejajar sumber utama ini. Ini merah yang ini. Sehingga ketemu di sini perpotongannya di sini di A aksen. Ini adalah bayangan dari benda yang jauh tak terhingga, yang boleh jadi tidak dapat dilihat oleh mata, tapi oleh lensa cembung dihasilkan bayangan nyata terbalik di titik fokus pertamanya. Karena ini objektif, kita beri nama F1 objektif atau op. Ini untuk penyegaran. Adapun teropong buminya adalah sebagai berikut. Ya, teropong bumi berpembalik prisma. Nah ini bagian-bagiannya. Yang ini tadi, objektif tadi dari lensa cembung. Kemudian ini pembaliknya dari dua prisma yang dipasang berhadapan seperti ini. Dua prisma ini kembar, sama kaki, siku-siku, sudutnya di sini 90. Sehingga sinar yang nanti menabrak ini pembias di sini. Pembias yang belakang ini dan ini akan mengalami pemantulan sempurna. Sehingga pembias pertama, pembias kedua ini beralih fungsi sebagai cermin. Demikian juga nanti pembias ketiga dan pembias keempat masing-masing berfungsi sebagai cermin ketiga, cermin datar maksudnya ya, yang keempat. Objektifnya dari lensa cembung juga bisa lensa tunggal, bisa lensa gabungan, cembung-cembung semua. Tergantung kemauan atau keperluan. Nah ini tadi adalah sumbu utama untuk lensa objektif, yang sini adalah sumbu utama untuk lensa okuler. Lensa okuler yang dekat mata, objektif yang dekat objek atau benda. Walaupun bendanya jauh tak terhingga. Atau yang objektif ini yang menghadap ke benda. Untuk benda jauh tak terhingga di sini ya dalam hal ini. Sedangkan yang hitam di sini di dalam prisma ini bukan sumbu utama, tapi saya istilahkan sebagai pengendali sumbu utama. Mengapa saya namakan pengendali sumbu utama? Penjelasannya nanti di bagian belakang.
Nah ini sinar biru tadi, kita ulang, yang lewat pusat lensa objektif jembung tadi, perjalanannya seperti ini. Mengapa seperti ini? Nah ini penjelasannya. Ini misal ya, angka yang gampang. Sudut kritis atau sudut batas untuk bahan prisma kaca ini rata-rata sekitar 43 derajat. Sementara ini kita misalkan, sinar biru ini datang ke pembias pertama di sini 46. Sehingga melebihi sudut kritis atau sudut batas. Yang 43 tadi atau 46 itu lebih besar dari 43. Maka dia akan mengalami pemantulan sempurna di sini. Dan menyebabkan pembias pertama tadi saya ulangi menjadi cermin datar pertama. Di sini nanti cermin datar kedua, cermin datar ketiga, cermin datar keempat. Datang dengan sudut 46, maka sudut pantulnya 46, hukum pemantulan. Lah, penyiku dari 46 di sini berarti 44. Di sini siku-siku berarti ini 90. Kalau di sini udah 44, sini 90, maka sudut yang sini lancip di sini adalah 46. Karena jumlah sudut segitiga adalah 180. Jadi sini 44 ditambah 90 ditambah 46 itu 180 jumlah sudut segitiga. Dalam hal ini siku-siku. Berarti sudut yang ini ya 90 dikurangi 46 di sini. 44 berarti sudut datanya 44. Maka sudut pantulnya di sini 44. Lah di sini sudut datangnya 44. Kenapa? Ya sudut pantul di sini dengan sudut datang di sini kan bertolak belakang. Ya. Dua garis sejajar, sumbu utama ini sejajar, yang dipotong oleh satu garis lurus, maka di matematika sudut yang bertolak belakang, ya ini 44 di sini dengan 44 di sini, besarnya sama. Dengan kata lain, di prisma kedua, sudut datangnya di sini adalah 44. Atau di pemantul yang ketiga, sudut datangnya 44. Maka sudut datangnya 44, sudut pantulnya ya 44. Ya dengan hitungan yang sama, di sini sudut datangnya menjadi 46, dan sudut pantulnya 46. Ini untuk sinar biru. Nah, agar jelas sudutnya tadi kita hilangkan, kita lanjutkan ke sinar merah tadi. Nah, perjalanannya sinar merah seperti ini. Lewat fokus tadi sudah sejajar sumbu utama untuk objektif, lensa objektif, diteruskan di sini sudut datangnya 45, sudut pantulnya 45, sini sudut datang 45, sudut pantul 45, sudut datang 45, sudut pantul 45, sudut datang 45, sudut pantul 45, sehingga dia berpotongan di sini. Agar jelas kita blok. Nah, ini cahayanya ini ngumpul di sini sampai di sini. Di sini benar menyebar tapi kita hentikan di sini bloknya. Nah, titik potongnya ada di sini. Nah, inilah bayangan kedua dari benda yang jauh tak terhingga di depan sini. Kenapa bayangan kedua? Bayangan pertamanya tadi ada di sini. Ya, sebagai pembanding ya, kita bandingkan, bukan ojo dibanding ini, tapi kita bandingkan di sini. Nah, ini tadi. Ini bayangan pertama, jika tidak ada prisma, tadi di sini. A1-nya terbalik, kepalanya di bawah. Sedangkan A double aksen ini adalah bayangan dari A aksen karena prisma double. Atau bayangan kedua dari benda yang jauh tak terhingga karena kerjasama antara objektif dan prisma. Itu ada di sini. Di sini terlihat sudah A double aksen tegak, sedangkan A aksen kepalanya di bawah atau terbalik. Ini. Dengan demikian terjadi proses pembalikan di sini. Kalau di sini terbalik, di sini tegak. A double aksen ada di atas panahnya sekarang. Kita lanjutkan, sinar merah yang sini sejajar sumbu utama okuler ya, maka dibiaskan lewat fokus F1 okuler. Kalau di sini tadi objektif. Ya, sinar merah kedua ini dan sinar biru ini kelanjutannya, biru menjadi biru. Kalau merah yang kedua ini adalah kita mengambil asas Christian Huygens, orang Belanda, mengatakan bahwa setiap titik di muka gelombang cahaya di sini atau sinar itu menjadi sumber cahaya baru. Sehingga kita boleh mengambil sinar merah kedua ini
lewat pusat lensa okuler, sehingga sejajar dengan sinar merah pertama tadi. Sinar merah yang dari sini tadi, yang berkelok-kelok, yang ini, yang atas ini. Karena sinar merah atas dan bawah ini saling sejajar, ya maka ini nanti menghasilkan bayangan jauh tak terhingga, tapi ada di punktum remotum. Ya, kita geser sebagai berikut. Nah, kan sinar merah pertama dengan sinar merah kedua ini kan sejajar. Maka bayangan yang dihasilkan oleh okuler, yaitu A triple aksen sebanyak 3, ini ada di punktum remotum atau PR dari pengamat mata pengamat ini, yaitu jauh tak terhingga. Jauh tak terhingga tapi masih bisa dilihat. Itu punktum remotum. Kalau di sini tadi jauh tak terhingga lebih besar dari punktum remotum, artinya bisa tidak terlihat ya, tidak terlihat. Misalnya ya jauh sekali, kalau dilihat dengan mata nggak kelihatan, tapi dengan teropong bumi berpembalik prisma menjadi kelihatan ada di punktum remotum. Ini bayangan terakhir. Nah, bayangan terakhirnya atau triple aksennya, ini A triple aksen ini kan tegak, diperbesar. Awalnya itu ini atau ini, ya, yang awalnya ini terbalik. Kemudian proses kedua ini, proses terakhir ini tegak dan diperbesar. Ya, dari PR sampai ke A triple aksen ini besar, lebih besar daripada yang ini. Dari F2 okuler sampai ke A double aksen ini lebih besaran yang ini. Lebih besar yang PR sampai A triple aksen. Ini mengalami perbesaran sudut. Nah, ini panjang teropong bumi jika tidak memakai pembalik panjangnya sampai sekian. Dan ini adalah panjang teropong bumi kalau memakai pembalik prisma sampai sekian. Jadi mengalami pemendekan dengan adanya prisma ini. Analisisnya adalah sebagai berikut. Jadi prisma di sini berfungsi sebagai pembalik, ya, dari kepala di bawah menjadi kepala di atas, bahkan ini ya, di sini ya, berfungsi sebagai pembalik supaya tidak terbalik bayangannya, dan sekaligus memperpendek ukuran teropong bumi sampai sekian saja. Dari yang asalnya jika tidak ada prismanya sampai ke sekian. Berikutnya, besaran sudut yang dihasilkan oleh teropong bumi secara keseluruhan adalah ya magnitudo M sama dengan tangen beta dibagi tangen alfa. Ini perbesaran sudutnya. Nah, yang dimaksud dengan beta itu aslinya ini, yaitu sudut antara ini sumbu okuler, lensa okuler dengan ini sinar yang lewat pusat lensa okuler ini. Jadi ini beta itu ini beta. Atau ini juga boleh, sama saja. Sama, cuma kalau ini sebagai pembanding saja, ini terbalik, kalau ini sudah tegak. Nah, sedangkan alfa, sudut alfa itu ini, yaitu sudut antara sumbu utama objektif dengan ini, sinar yang lewat objektif. Kalau diperpanjang, ya lensa objektif maksudnya, ya kalau dipanjang sampai di sini, inilah alfa. Sudut alfanya ini, sudut betanya ini, atau ini sama saja untuk beta. Di sini hanya untuk pembanding saja, supaya kelihatan perbandingannya. Nah, kalau untuk anak SMP sulit, ini bisa dilewati. Nah, tangan beta itu apa? Lah ini, tangan beta ini saya ulangi ya. Tangan beta itu adalah ini, yaitu panjangnya bayangan atau tinggi bayangan dibagi dengan jarak fokus okuler. Ini sama saja, tinggi bayangan H aksen dibagi jarak fokus okuler, F okuler, sama saja ini. Ya. Saya ulangi. Inilah tangan. Tangannya kita perhatikan. Ini tangan. Nilai tangan itu ini. Yaitu panjangnya bayangan. Ini boleh. Ini sama saja. Hanya yang satu terbalik itu aja. Dibanding ini jarak fokusnya ini. Dari pusat lensa okuler sampai ke titik F2 okuler boleh.
F1 okuler sama saja. Tapi karena yang kita butuhkan itu yang F2, ya kita ambil yang ini saja. Sama. Karena setiap lensa cembung itu punya jarak fokus yang sama. Depan belakang sama saja. Ini mengenai tangen beta. Ini nilainya, tangen beta. Tangen beta itu nilainya. Sedangkan tangen alfa nanti ini. Yaitu sisi depan sama-sama, yaitu H aksen, tinggi bayangan pertama atau bayangan kedua juga boleh, sama saja, karena bayangan kedua ini hanya proses pembalikan, tidak ada pembesaran di bayangan kedua ini, dibagi dengan panjangnya jarak fokus ini, objektif. Kalau tadi beta tinggi sisi depan atau tinggi bayangan H aksen dibanding dengan jarak fokus okuler, sedangkan untuk alfa, tangen alfa adalah sisi depannya yaitu H aksen tinggi bayangan dibanding dengan jarak fokus objektif atau F objektif sebagai berikut. Nah, ini jarak fokus objektifnya yang ini. Sehingga kita peroleh ini. Ini adalah tangen beta, yang ini adalah tangen alfa. Ya, di sini kita bisa mencoret pakai bolpen, ya. Kita coret. Ini bisa kita coret dengan ini, coret. Nah, maka H aksen dengan H aksen yang ini adalah sebagai, kita kembalikan ya ke laser. Yang ini adalah sebagai pembilang, yang ini sebagai penyebut. Maka karena H aksennya sama dicoret. Sehingga hasil akhirnya adalah F objektif dibagi F okuler. Jadi perbesaran sudut untuk teropong bumi berpembalik prisma, perbesarannya sama dengan jarak fokus objektif dibagi dengan jarak fokus okuler. Misalnya, jarak fokus objektifnya ini misalnya 100 cm atau 1 meter. Sedangkan jarak fokus okulernya 5 cm. Maka perbesaran sudutnya adalah 100 dibagi 5, yaitu 20 kali. Jadi perbesaran sudutnya ini ya 20 kali. Jika dibandingkan dengan ini. Perbesaran sudut ini ya, ini adalah besar sudutnya dari sini ke sini adalah 2 kalinya ini. Ini misal kalau jarak fokus objektifnya 100 cm, jarak fokus okulernya 5 cm misal. Nah, kalau ingin mendapatkan perbesaran yang lebih besar, ya penyebutnya ini kita perkecil, misalnya 2,5. Nah, kalau 2,5, ya berarti 100 dibagi 2,5 itu adalah 40 kali perbesarannya. Nah, ini tadi yang saya janjikan, kok ini dinamakan pengendali sumbu utama itu gimana maksudnya? Nah, ini kita ulang. Yang ini ya, kita ulang sampai sini. Sinarnya pun kita ulang. Sinar merah. Ini sinar biru, ya ini hanya pengulangan saja. Ini tadi pengulangan dari ini. Ya, aksen. Ya, kita teruskan seperti ini. Penjelasannya sebagai berikut. Ya. Sinar merah ini dan sinar biru, ini andai kata tidak ada pemantul yang keempat, kemudian datar yang keempat, dia akan membentuk bayangan di sini. Dan ini dengan kata lain adalah benda maya untuk pemantul yang keempat ini. Nah, tapi oleh pemantul keempat, benda maya ini dihasilkan bayangan nyata di sini. Nah, yang ungu ini adalah sumbu utama cermin datar ini, yang keempat ini. Ini tidak layak, tapi sebetulnya ada, cuman kita mengabaikan. Jadi cermin datar pun juga punya sumbu utama, yaitu sumbu utama itu selalu tegak lurus dengan pemantul. Untuk cermin datar cekung cembung adalah tegak lurus dengan pemantul. Jadi ini yang ungu ini tegak lurus. Sedangkan untuk lensa, sumbu utamanya ya tegak lurus dengan lensa. Tegak lurus dengan sumbu simetri lensa. Sumbu simetrinya ke atas ya. Nah, sumbu utamanya tegak lurus ini. Di sini sama, ini tegak lurusnya. Sehingga garis hitam ini berfungsi sebagai pengendali
sumbu utama lensa okuler sekaligus sumbu utama cermin datar yang keempat. Itu yang dimaksud dengan pengendali sumbu utama. Nah, demikianlah penjelasan tentang cara kerja teropong bumi berpembalik prisma. Mudah-mudahan melengkapi apa yang belum lengkap, dan utamanya usulan saya kepada kurikulum Merdeka tadi, supaya mengubah paradigma lama yang sejak tahun 75, yaitu paradigma lamanya adalah satu konteks pembelajaran, satu materi esensial. Itu diubah menjadi satu materi pokok, satu materi esensial. Karena materi esensial adalah hakikat materi pokok. Bahkan hakikat materi konseptual yang skopnya lebih luas dari materi pokok. Karena materi pokok adalah miniatur dari materi konseptual. Nah, penjelasan selanjutnya akan saya sampaikan pada revisi atau video-video selanjutnya. Demikianlah pembahasan saya dari KBK, Kas Berkah Corona. Ada kekurangannya mohon maaf. Semoga ini berhasil memperbaiki kurikulum ke depan. Utamanya tadi perubahan paradigma. Sebab paradigma satu konteks pembelajaran, satu materi esensial adalah sumber kegagalan kurikulum kita sejak tahun 75. Insya Allah dengan paradigma baru, maka kegagalan kita sejak tahun 75, insya Allah terselesaikan di depannya. Terima kasih. Saya akhiri, salam NKRI.